Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama dengan kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK bekerjasama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya Yosi akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Yunata Kurniawan MK. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Dan perbincangan kami kali ini tentang kepribadian dependen. Kami percaya acara ini bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Sindu, kalau kita bicara tentang kepribadian dependen, apa sih ciri-cirinya, apa yang dimaksud dengan kepribadian dependen? Bisakah Pak Sindu menjelaskan kepada kami? Ya, Bu Yosi, gangguan kepribadian dependen dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kebutuhan berlebih untuk diperhatikan, sehingga hal ini mendorong orang-orang tersebut menjadi patuh, bergantung, dan takut terhadap perpisahan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa, Pak? Misalnya ada seorang wanita yang seumur hidupnya dia ini tumbuh dari sejak lahir sampai dia dewasa bersama orang tua. Kemudian dia berpisah dari orang tua hanya karena pernikahan dan tinggal bersama suami. Kemudian dikenal bahwa sepanjang masa sekolahnya teman-teman kelasnya mengenalnya sebagai seorang yang bergantung, meminta orang lain untuk memilihkan, misalnya mata kuliah waktu kuliah, mata kuliah apa yang diambil ya jurusan, ikut teman, begitu ya. Ya, ketika sekolah pun selalu minta bantuan orang lain dan mau pergi kemana, kamu mau kemana? Ayo, kamu mau pilih yang mana? Kamu ikut aja. Seperti itu. Sehingga pun ketika pun dia menikah, selalu ikut kata suami, meski tidak setuju sebenarnya. Demikian gambaran orang yang dependen. Jadi dependen itu orang yang punya kecenderungan bergantung dan mungkin kata kuncinya berlebihan ini ya Pak ya. Betul. Kalau karena bergantung dengan porsi yang tepat tentunya tidak menjadi masalah, tidak menjadi gangguan tentunya ya Pak. Nah yang menarik, apakah identik dengan wanita yang memang dikenal makhluk yang lemah gitu ya, yang takut inisiatif dan sebagainya Pak? Jadi memang gangguan kepribadian dependen ini tidak mengenal batasan gender. Jadi bisa wanita, bisa pria, juga ya. Sama-sama punya kemungkinan. Kalau misalnya dalam pria, seperti apa ya Pak kira-kira contohnya kalau dependen ya? Karena kan pria kan sebagai pemimpin, kepala begitu bentuknya. Ya, sama. Sama. Soal memilih baju, memilih sekolah di mana, memilih jurusan mana, memilih pekerjaan apa, memilih makanan apa. Jadi tidak ada perbedaan secara bentuknya pria dan wanita. Yang penting dalam mengambil keputusan dia banyak menunjukkan bergantung dengan figur lain gitu ya Pak? Betul. Jadi memang tepat Bu Yosi, orang yang ditengarai berkepribadian dependen minimal ditunjukkan oleh 5 dari 8 ciri-ciri berikut yang akan kita bahas ini. Ya, menarik ini sepertinya Pak. Silakan Pak, ciri-cirinya apa? Supaya kita bisa lebih tahu ya. Sebab ciri yang pertama yaitu kesulitan membuat keputusan sehari-hari tanpa nasihat dan kepastian. Yang tadi sempat dicontoh ya Pak ya. Ya. Jadi orang tersebut sangat bergantung dan pasif sehingga akhirnya membuat orang lain pun jadi tidak sabar menghadapi ketidakmandiriannya. Karena apa-apa tanya, nunggu instruksi, nunggu nasihat. Tidak punya inisiatif, sepertinya ya Pak. Nunggu dorongan. Artinya orang mungkin awalnya kasihan, melindungi, lama-lama jengkel dengan sikap seperti itu. Karena memang begini, latar belakangnya
orang dependen ini merasa, meyakini mereka tidak cukup baik. Takut salah mungkin ya Pak? Salah. Tidak cukup baik dan meyakini sangat mungkin salah kalau mengambil keputusan sendiri atau memilih sendiri, termasuk keputusan yang paling sepele. Misalnya dia aja, Mas, misalnya sebagai suami, tolong dipilihkan enaknya pakai baju yang mana, terserah kamu. Enggak lah, biar kamu. Maka akhirnya mungkin memberi tugas selalu pada istri, pilihkan baju. Iya, ada tuh Pak suami-suami yang harus dipilihkan baju sama istrinya ya. Ya, termasuk ketika pekerjaan pun ketika berhenti, enaknya kerja yang mana ya? Pilih yang mana ya? Bingung, nggak bisa milih dan takut salah. Betul. Akhirnya minta istri yang memilihkan. Atau figur lain seperti orang tua gitu ya Pak ya. Bisa juga orang tua, teman. Ya. Yang kedua, orang yang berkepribadian dependen ditandai kebutuhan terhadap orang lain untuk mengambil alih tanggung jawab atas sebagian besar area kehidupan. Yang karena intinya takut salah itu takut tanggung jawab berarti ya Pak Sindu ya? Iya, termasuk di dalamnya. Jadi dia tidak mau mengambil tanggung jawab daripada nanti dipersalahkan. Betul. Ataupun dia memang terpaksa untuk tidak mengambil tanggung jawab dalam kehidupannya dari sejak kecil, sehingga dia bergantung dan kalau tidak ada orang lain di sekitarnya, betapa dia merasa hidup, sedih, tertekan, terabaikan, terperangkap dengan rasa takut bahwa orang terdekatnya akan meninggalkannya. Dan dia tidak bisa memulai kegiatan baru seorang diri karena meyakini aku akan membuat kesalahan kalau tidak ada orang yang membimbing aku. Iya. Mungkin ini karena pola asuh ya Pak ya, dari kecil yang dibiasakan diambil tanggung jawabnya, tidak dilatih untuk menanggung tanggung jawab dalam kapasitas yang tepat, sehingga akhirnya bertumbuh menjadi seorang yang dependen ya Pak. Tepat. Jadi memang berbicara tentang gangguan kepribadian dalam rangkaian juga dengan topik-topik lain tidak terjadi semalam, seminggu atau setahun, tapi terjadi lewat proses panjang tumbuh kembang anak sejak lahir sampai usia 8 tahun. Riwayat yang panjang inilah yang membuat seseorang masuk dalam kategori gangguan kepribadian jenis-jenis apapun. Latar belakangnya demikian teori. Ya. Baik Pak, mulai mengerti. Silakan Pak dilanjutkan ciri-ciri yang ketiga atau empat. Yang ketiga yaitu orang yang berkepribadian dependen kesulitan mengekspresikan ketidaksetujuan dengan orang lain karena takut kehilangan dukungan atau penerimaan. Jadi dia sangat ekstrem menghindari tidak disukai orang lain. Akan setuju saja dengan pendapat orang lain walaupun sebenarnya pikirannya mengatakan pendapat orang itu salah. Oke. Berarti ini cukup berlawanan dengan apa yang kita bahas di kepribadian antisosial ya Pak ya. Kalau yang kepribadian antisosial cenderung melawan sosial, kalau yang ini justru sangat mengharapkan penerimaan dan dukungan sosial ya Pak. Betul. Jadi memang bisa menjadi seperti bentuk lawan kata. Iya. Dari ciri-cirinya juga tadi ya Pak ya. Bentuk antisosisnya. Ya, betul. Yang satunya kutub utaranya adalah orang antisosial, kutub selatannya adalah orang dependen. Oke. Iya. Yang sangat mengharapkan tadi dukungan, penerimaan, ketakutan apabila tidak mendapatkannya. Iya. Gitu ya. Jadi dia memang sangat mungkin sebagian orang-orang dependen orang-orang yang memang cerdas. Sebetulnya ya Pak ya. Iya, cerdas, intelektualnya. Sebetulnya mempunyai pendapat pribadi. Betul. Tapi tidak berani mengungkapkan karena khawatir ketika dia memberi kritik, memberi pendapat yang berseberangan, nanti kalau aku nilai buruk oleh tidak disukai, nilai buruk, dia nggak mau jadi teman dekat, nggak mau membantu aku lagi, gimana? Wah, dunia kiamat nih. Sudah gagal. Untuk mulut, untuk yes, setuju. Ya.
Yang keempat, yaitu kesulitan memulai suatu tugas atau proyek karena rendahnya kepercayaan diri dalam hal menilai, dalam hal kemampuan. Jadi dalam hal ini lebih memilih pasif. Saya pun sebagai pimpinan proyek, pimpinan produksi, sebagai pimpinan gugus tugas, tapi pasif. Cenderung follower. Ya, cenderung jadi pengikut. Nah ini dia yang membuat mati kutu teman-teman atau orang-orang yang menjadi bawahannya. Jadi gimana bosnya, gimana ketua panitianya, gak gerak gitu ya Pak ya. Bagian kok nggak memimpin. Nah nanti kalau aku yang memimpin, nanti kan bisa bersalah melangkahi kewenangan. Dan biasanya masalah terjadi di sini ya Pak ya. Gangguannya terjadi di sini ketika di dalam posisi-posisi pekerjaan atau posisi-posisi tugas tadi itu bisa menghambat ya Pak. Iya. Baik, yang berikutnya Pak, yaitu kecenderungan untuk mendapatkan dukungan dan pemeliharaan dari orang lain hingga tingkatan ketika ia bersedia melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi sangat mungkin malah kalau tadi yang nomor 4 ya kesulitan memulai tugas atau proyek yang menjadi tanggung jawabnya, malah kalau yang kelima ini dia mengambil alih tanggung jawabnya yang dihindari orang lain agar orang lain senang dan menerima dirinya. Oke, aku nggak mau tuh ngerjain periksa laporan keuangan itu terlalu banyak, menyusahkan. Aku pengen jalan-jalan, nggak mau jalan seperti ini. Nah karena saya misalnya bergabung pada teman di Indonesia ini, ya udah nggak apa-apa, kamu jalan-jalan. Aku yang kerjakan, padahal bukan tanggung jawab saya. Tapi saya kerjakan, saya rela berkorban, rela menderita supaya saya senang. Supaya teman senang dan nanti saya tetap bisa bergabung sama dia untuk hal yang lain. Kelihatannya di satu sisi baik ya Pak ya, rela berkorban, setia kawan. Tetapi ternyata itu ada kebutuhan yang tidak dia sadari itu ya Pak ya. Ya, jadi termasuk bukan daerah orang-orang seperti ini juga akhirnya bisa dimanipulasi oleh teman-temannya yang berniat jahat, dimanfaatkan. Dia semakin tidak dihargai. Tapi sebetulnya dia semakin menikmati Pak, merasa berarti di lingkungan sosial yang dimana dia dibutuhkan. Ya, itu kontradiksi. Ya, betul. Jadi atau paradoks. Artinya bahwa satu sisi menikmati karena kebutuhannya akan teman. Dependen tadi. Ada, tapi sisi menderita. Karena mengerjakan ya, dia kan bukan bagiannya ya Pak. Itu bukan bagian saya. Saya kalau bercapek-capek jatuh sakit, bising waktu untuk melakukan tugas, bahkan sangat mungkin juga sebagian adalah tugas-tugas yang tidak disenanginya. Nah di sini juga konflik batinnya ya, semakin menambah gejolak batinnya ya. Kasian juga sebetulnya ya Pak ya. Iya. Yang berikutnya Pak, yang ciri ke-6. Ya. Yang ke-6, merasa tidak nyaman atau tidak mampu ketika sendirian karena merasa takut tidak mampu merawat orang lain. Jadi dalam hal ini kembali soal sendirian itu menjadi mimpi buruk, momok begitu, momok bagi dirinya, sangat membutuhkan orang lain. Yang ketujuh, mencari hubungan lain sebagai sumber harapan dan dukungan begitu segera setelah suatu hubungan berakhir. Cukup membingungkan, ini maksudnya bagaimana ya Pak? Jadi begini, ketika hubungan berakhir, teman yang dia bergantung pergi, langsung merasa hatinya hancur, kerasa melayang, ya. Maka dalam hal itu dia akan segera cari hubungan yang lain, di mana dia bisa bergantung pada orang yang lain tersebut. Jadi dia benar-benar tidak bisa sendiri. Ketika orang lain kritik, meninggalkan dia, maka
dia pun tidak bisa menghadapi ketertekanan itu, segera mencari lingkungan yang lain gitu ya Pak ya, yang kadang ya itu tidak sehat ya Pak ya. Betul. Oke. Yang bisa juga akhirnya terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, keliru dengan orang yang keliru ya Pak ya, karena tadi saking butuhnya untuk bergantung tadi ya. Betul. Betul. Yang kedelapan yaitu terjebak dalam ketakutan untuk ditinggalkan dan harus mengurus dirinya sendiri. Jadi masih nyambung dengan hal-hal yang kita bahas tadi. Jadi kesendirian, mandiri itu sebuah bentuk hukuman yang sangat berat bagi dirinya, dan dia akan berusaha mencari orang-orang lain yang dia bisa bergantung. Ya. Nah, kembali ke setiap ciri-ciri yang ada ini kan sepertinya berlebihan gitu kalau kita melihat ya Pak ya. Apa nih Pak asal muasal dan dinamika seorang bisa mengalami gangguan kepribadian dependen ini? Jadi memang dari percakapan kita tadi Ibu Yusi menyinggung tentang pola asuh. Jadi memang muncul dari orang tua dalam beberapa model. Yang pertama, orang tua yang terlalu terlibat dalam kehidupan anaknya dan tidak memandirikan. Terlalu mengontrol begitu ya Pak. Jadi kontrol yang sangat tinggi membuat akhirnya anak itu tidak terbentuk rasa otonomi, rasa kebebasan untuk mengatur dirinya. Akhirnya anak itu tidak punya rasa percaya diri yang sehat. Misalnya pun termasuk pakaian ditentukan. Ya, betul. Kemudian buku apa yang dipakai, alat tulis apa, mereknya apa, makan harus seperti ini, mau pilih ini dan itu tidak boleh. Kamu tak mengerti, papa yang ngerti, mama yang ngerti, kamu belum waktunya memilih. Dan itu ternyata dibawa terus menerus sampai anak itu pun masa SMP, masa SMA. Nah ya kan, kamu kan ngambil keputusan sendiri kan? Salah, makanya ikuti kata bapak, kata ibu, bapak ibu pasti benar, pasti cocok. Ikuti aja, termasuk dari pacar, ditentukan nikah, ditentukan apa-apa. Nah ini dia yang membuat dengan tubuhnya tumbuh kepribadian dependen. Ya betul. Mungkin yang menjadi garis bawah ini usia ya Pak ya. Maksud saya kalau memang anak masih kecil, balita, memang tidak tahu memilih yang tepat untuk dirinya, peran orang tua semakin besar untuk kontrol nggak apa-apa. Tapi ya tadi yang Pak Jini bilang remaja. Nah ini mungkin di sini permasalahannya ya Pak ya. Sejauh apa atau kapan kita kontrol kepada anak-anak kita, sejauh apa kita harusnya lepas. Sesungguhnya memberikan otonomi, memberikan ruang anak untuk memilih dan memutuskan kan dimulai saat remaja. Lebih dini. Oke, kira-kira umur berapa? Kira-kira umur 2-3 tahun. Anak sudah mempunyai kehendak. Nah dalam itu ada namanya tahapan otonomi. Sudah mulai muncul umur 2-3 tahun. Jadi kita bisa membantu. Oke, kamu pilih yang mana? Ini ibu, mama pilihkan, ini ada 3 baju. Ini warna kuning, warna hijau, warna merah. Nah orang tua jangan memilih baju secara jenis kainnya, bahannya, modelnya cocok. Nah kita pilih merah, kuning atau biru. Yang tidak esensi itu yang kita izinkan anak boleh memilih ya Pak, untuk melatih otonominya. Ya, termasuk dalam hal ini misalnya aku nggak suka ini makanan nggak enak. Oke, aku nggak suka ya, merasa ini nggak suka. Aku pengen yang manis-manis, pengen permen. Oke, kamu pengen permen ya? Iya, ini. Oke, ya boleh kamu mau permen, tapi ini makan nasi dengan sayur, makan nasi ini. Nanti kita kasih permen. Nah, negosiasi ini tidak mematikan otonominya sebagai manusia ya Pak. Tetap diakomodasi. Ya. Jadi tidak dimatikan tadi, tapi juga tidak berlebihan juga anak
luaskan sebebas-bebasnya memilih apa saja dia mau. Ya, oke. Itu. Nah, sisi yang lain tadi Bu Yosi, orang tua yang terlalu terlibat. Sebaliknya, yang ekstrim yang lain juga bisa menciptakan anak yang bergantung, kepribadian yang dependen, yaitu orang tua yang melalaikan kebutuhan anak. Oh, oke. Jadi terserah kamu atau kebutuhannya dilalaikan, diabaikan, ya tidak dihargai, dia tidak diurus, betul. Ya, jadi akhirnya anak ini tidak pernah mendapatkan peneguhan untuk apa yang dipilihnya. Betul. Ada kekosongan. Betul. Akhirnya dia carinya ke teman. Ya. Seharusnya injeksi penghargaan diri, kemantapan diri itu pengakuan, ujian, penghargaan secara verbal, secara kata-kata dari ayah ibu kandungnya. Tapi karena diabaikan, akhirnya dia cari pengakuan dari yang orang-orang lain. Akhirnya dia juga tumbuh rasa kurang asertif, ya, untuk terbuka, mengungkapkan perasaannya karena nggak dibiasakan oleh orang tuanya. Takut ditolak, gitu ya Pak, oleh orang tua yang tadi mengabaikan tadi. Ya, kemudian menghadapi masalah itu juga harusnya dibimbing. Jadi kan udah udah nanti Papa yang akan menghadapi temanmu. Masa temanmu kok boleh kamu? Papa biar ketemu dengan Pak Gurumu. Udah hampir alien tanggung jawab ya. Tapi tidak berhasil menghadapi tekanan. Masalah yang harusnya karena bisa dilatih. Ayo coba kamu ngomong begini sama kamu. Coba kamu sama guru. Betul. Dibimbing dari belakang. Betul. Ya. Nah, dengan cara seperti itu anak tidak akan bisa malah, oh aku bisa kok, bisa. Ya. Misalnya juga dalam hal pilih barang, apa membeli barang, anak umur 6 tahun, 7 tahun itu sudah bisa. Begitu ya Pak. Beli, bisa dilatih ya. Kamu permisi, saya mau beli kue atau apa? Beli penghapus, harganya berapa? Kemudian membayar, terima kasih lah. Kita orang tua di belakang anak ini. Oke, ya. Itu berarti cara mengasuhnya ya Pak ya, yang menjadi cara untuk membuat seorang terhindar dari gangguan kepribadian dependen ya. Tepat. Sekaligus penanganannya Pak, apa yang bisa kita lakukan? Jadi memang berbeda dengan rata-rata gangguan kepribadian yang lain, Bu Yosi. Penanganan gangguan kepribadian dependen lebih menjadikan perubahan positif. Jadi kebanyakan orang berkepribadian dependen termotivasi untuk berubah. Jadi lewat proses konseling yang terstruktur, sang klien ini bisa meningkatkan level kemandiriannya dalam kegiatan sehari-hari. Tapi sisi yang lain, konselor perlu berhati-hati agar tidak jatuh pada pengalihan menjadi figur otoritas baru di mana klien yang dependen itu akan bergantung. Ya, sama aja bohong gitu ya Pak ya. Ya. Jadi ini lebih memberikan kemungkinan. Ya. Mungkin konselor harus melatih tadi ya, seperti kayak kasus orang tua membimbing, melatih dari belakang bagaimana klien boleh mengambil keputusan, boleh mengambil tanggung jawab ya Pak. Betul. Di samping kalau saya melihat sisi yang lain, berarti kan orang tersebut itu punya sejarah keterlukaan karena dimatikan otonominya oleh orang tuanya atau tangki peneguhannya tidak diisi oleh orang tuanya. Nah, sisi luka kekosongan ini pun perlu disembuhkan dengan proses yang membuang sampah-sampah jiwanya, sehingga itu luka hati yang melandasi keyakinan yang salah tentang dirinya pun bisa dilunturkan sejalan dengan latihan dibangun hal-hal yang baru di dalam jiwanya ya Pak. Tepat. Jadi melatih mengambil keputusan dari hal-hal sederhana, ditinjau ulang konsekuensinya apa, ternyata kan nggak mengerikan yang dia kira. Dari satu hal kecil dihargai, diberi reward, maka dia bisa masuk kepada pengambilan keputusan untuk hal yang lebih besar lagi. Oke. Ya, jadi dengan kata lain penanganannya kasus ini jauh lebih mudah dan tanda petik ya Pak ya. Betul. Memungkinkan terjadi perubahan ya Pak. Betul. Oke. Nah mungkin apa langkah antisipasinya Pak supaya anak-anak tidak menjadi kepribadian dependen ketika dewasa nanti? Ya,
Nah, dalam hal ini sekaligus saya mau menyampaikan firman Tuhan yang relevan dengan bahasa kita, Bu Yosi. Saya bacakan dari Mazmur 127 ayat 4. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Jadi pemazmur menggambarkan dengan tepat anak-anak yang dalam masa pengasuhan orang tua itu seperti anak panah. Namanya anak panah, apakah selalu harus disimpan? Enggak. Justru harus dilesatkan, ditembakkan di tangan pahlawan, di tangan seorang pejuang, yaitu ayah dan ibunya. Nah, disini tugas ayah dan ibu, terlebih lagi seorang ayah, untuk mengajak anaknya keluar. Ayo, biasanya ibu kan melindungi, sehat, untuk memberi rasa aman dan stabil. Tugas ayah mengajak anak itu keluar dari rangkulan ibu. Ayo nak, kita jalan pelan-pelan, bereksplorasi dengan dunia luar ya Pak. Ayo mari berkeputusan itu, kamu gimana? Termasuk nanti diantar, ditinggal, dijemput lagi. Termasuk nantinya ketika sekolah, saya usul, beranilah kalaupun anak kita usia SMA mau sekolah di kota yang berbeda, izinkan. Apalagi kalau kuliah. Jadi pengalaman berpisah secara geografi, secara fisik ini ya Pak ya. Secara tempat tinggal itu akan menyehatkan anak kita dari sisi kemandirian, kepercayaan, keyakinan dalam mengambil keputusan bagi dirinya. Tentunya bertahap ya. Dari masa anak-anak sudah dilatih, kita sudah diletakkan dasar yang kuat ya Pak. Betul, termasuk di dalamnya adalah soal nilai-nilai moral, iman juga ditanamkan. Dan nanti kalau SMA nggak apa-apa. Betul. Kita sudah berani lepas tadi, dilesatkan tadi ya Pak. Tepat. Oke. Ya, menarik sekali ya Pak ya. Sangat bermanfaat ya. Terima kasih banyak Pak Sindu sudah menjelaskan dan memberi kami bahkan langkah antisipatif bagaimana mengasuh anak. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan MK dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang kepribadian dependen. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk nomor 56 Malang. Atau Anda dapat mengirimkan email ke telaga@telaga.org. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa dalam acara Telaga yang